Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ternyata menemukan titik temu ya apa yang selama ini dilakukan begitu kan ya. Ini warga tuntut Pertamina pindahkan depo Pelumpang ya. Tahun 2021 Anies Baswedan bagikan IMB di Tanah Merah. Betul sekali begitu kan. Tapi perlu diingat bahwa ya waktu itu ya Anies Baswedan memberikan IMB itu hanya di RT begitu kan. Bukan satu-satu rumah begitu kan. Artinya kawasan itu yang diberikan IMB begitu. Itu bersifatnya 3 tahun loh ya. Batas akhirnya 3 tahun. Dan bahkan Pak Jokowi waktu itu janji politiknya sangat luar biasa. Dia memberikan KTP di situ begitu kan ya. Artinya apa selama ini kalau melihat dari janji politik Pak Jokowi dengan Anies Baswedan semuanya terrealisasi begitu. Ya, inilah komentar-komentar netizen. Saya bacakan ini dari Cebong begitu kan. Ini seperti ini. Ini komentar-komentar para cebong begitu kan ya, yang punya tanah Pertamina tapi Pertamina yang disuruh pindah. Anies sudah selesai menjabat tapi dampak buruknya masih ada. Ngeri ini tanah BUMN, Pak Erick Thohir harus tegas, jangan ada korban nyawa lagi. Warga tuntut Pertamina pindahkan depo Pelumpang tahun 2021 ya, Anies Baswedan bagikan IMB di Tanah Merah. Wah ini keren ya. Jika yang terbakar rumah warga berembat ke Pertamina, warga bisa disalahkan. Ini yang terbakar Pertamina, rakyat jadi korban. Makanya itu nasi jangan tahi ini. Goblok kau yang salah satu petinggi BUMN, komisaris dan direksi Pertamina. Kenapa bisa terbakar lagi setempat yang sama? Kenapa ya buzzer-buzzer menyalahkan Anies Baswedan? Hebat rangkap jabatan, BUMN mau maju sepak bola juara. Ini komentar-komentar yang sangat luar biasa begitu kan ya. Keputusan politik yang sangat cerdas dari Pak Anies Baswedan, tanah merah, tanah sengketa sepertinya jalan tengah bukan untuk menyelesaikan masalah tanah ya, tapi memberikan win-win solusi mengingat masyarakat sudah puluhan tahun tinggal di sana. Memang layak ya Pertamina dipindah, udah nggak relevan lagi kawan kanan kiri di pemukiman kompak, tanah bisa buat perkantoran. Ini menunjukkan apa yang sebenarnya menurut saya pribadi pindah saja begitu kan ya. Kenapa kok dekat dengan permukiman warga begitu walaupun itu adalah hak rakyat negara begitu kan ya. Hak negara tanahnya begitu kan ya. Bahkan dibangun tahun 1974 pada waktu itu mungkin masih lenggang ya dan belum banyak penduduk di sekitar karena Pertamina milik negara dan banyak uang. Ya seharusnya pindah saja. Ini fasilitas umum dan tanah kosong itu adalah penjara. Gimana ceritanya disuruh pergi demi segelintir orang yang menyorot tanah Pertamina yang pakai manfaat depo Pelumpang lebih banyak daripada orang-orang itu. Galaknya warga yang setempat tanah negara. Ini banyak sekali ada pro dan kontra begitu di sini begitu kan ya. Tetapi menurut saya pribadi langkah itu kenapa orang-orang banyak yang menyalahkan Anies Baswedan, para buzzer, para cebong begitu ya. Wallahu a'lam begitu. Di mana letak logikanya begitu kan ya. Tanah bangsa Indonesia bukan tanah keluargamu, masyarakat berhak meninggalin tanah tersebut betul. Tetapi ya yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya kan seharusnya diberikan hak begitu kan, diberikan ganti rugi ya bisa saja seperti itu begitu, jalan solusinya seperti itu begitu. Lebih mahal pindahin depo Pertamina dibandingkan relokasi warga. Ini banyak sekali. Tahun ini warga Tanah Merah harus pindah. Pertamina jangan ragu. Hajar aja nanti biar mereka nuntut wan jembut. Ini banyak sekali apa mereka gitu. Tetapi inilah komentar-komentar netizen begitu apa yang saya bacakan pro dan kontra ya. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, warga tuntut Pertamina pindah depo Pelumpang tahun 2021, Anies Baswedan bagikan IMB di Tanah Merah ya. Apa yang saya bacakan ini pro dan kontra ya. Dikutip dari tribun.com ya, warga Tanah Merah korban kebakaran depo ya Pertamina Pelumpang Jakarta Utara menuntut 4 hal kepada Pertamina. Yang pertama, tuntutan warga itu disuarakan oleh Abdus Ketua RW 12 Kampung Tanah Merah Bawah ya, Kelurahan Bawah Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Ada 4 tuntutan yang minta kepada pihak warga, kepada kata Abdus kepada awak media. Yang pertama, kata Abdus pihaknya meminta Pertamina memperhatikan kondisi warga yang tinggal di tenda-tenda pengungsian ya. Yang kedua, dan kemudian Pertamina diminta memberikan bantuan bahan makanan maupun pakaian. Ada warga kami yang mengungsi di tenda pengungsian. Bagaimana supaya mereka bisa mendapatkan bahan makanan, pakaian yang segala macam buat warga yang terdampak, ucapnya.
Bahkan dia mengatakan tuntutan kedua Abdus meminta Pertamina memberikan santunan kepada ahli waris para korban meninggal akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Bahkan termasuk pertanggungjawaban medis kepada korban yang mengalami luka-luka trauma. Dan bahkan ya tuntutan ketiga Sambang Abdus, warga berharap Pertamina bertanggung jawab atas kerusakan bangunan milik warga ya, khususnya warga RT 12 RW 9 yang jumlahnya mencapai 70 bangunan. Wah, kalau bangunannya gede, wah luar biasa ini begitu ya. Bahkan tuntut keempat Abdus mendesak Pertamina melakukan evaluasi terkait keamanan depo Pertamina Pelumpang yang berada di tengah pemukiman warga. Bahkan kami keberadaan meminta depo Pertamina di tengah pemukiman spanduk ini segera dievaluasi. Ya betul sekali begitu kan ya. Kenapa kok terjadi lagi kan begitu logikanya begitu kan ya. Bahkan jejak Anies ya, pemukiman penduduk di Tanah Merah, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara merupakan pemukiman terdekat dengan depo Pertamina ya, yang ditempati penimbun jutaan liter bahan bakar minyak. Bahkan selama bertahun-tahun warga Tanah Merah bertetangga dengan timbunan BBM yang berisiko tinggi, baik meledak maupun terbakar. Bahkan pemukiman warga Tanah Merah termasuk bermasalah saat Anies Baswedan maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta menjanjikan penyelesaian masalah lahan di Tanah Merah. Gubernur DKI saat itu Basuki Cahayapurnama dan Ahok mengingatkan agar Anies dan timnya berhati-hati dalam menjanjikan penyelesaian masalah lahan di Tanah Merah. Anies Baswedan akhirnya menjadi gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2021. Anies Baswedan mengunjungi Tanah Merah pada Jakarta Utara. Kunjungan Anies sekaligus ya menggagapi janji politiknya saat kampanye Pilkada 2017. Kalau itu Anies berjanji akan memperjuangkan hak warga kampung Tanah Merah mendapat sertifikat tanah, apalagi mereka sudah tinggal di sana puluhan tahun. Bahkan Anies menunaikan janji politik dengan memberikan surat mendirikan bangunan IMB kepada warga kampung Tanah Merah di atas tanah yang masih memproses dalam hukum. Bahkan menurut Anies Baswedan, IMB itu menjadi jalan tengah kepada warga-warga ya agar dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti listrik dan seluruh air bersih. Dan bahkan Anies menambahkan IMB untuk warga kampung Tanah Merah ini diberikan bukan kepada masing-masing kepada keluarga, melainkan buat wilayah kampung Tanah Merah. Menurut IMB, kawasan ini merupakan yang pertama di Indonesia. Bahkan IMB juga menyerahkan secara simbolis ya IMB bagi saja kepada kawasan tersebut kepada belasan perwakilan warga kampung Tanah Merah. Dan bahkan ya menurut saya pribadi itu langkah yang baik kepada Anies Baswedan begitu kan ya. Bahkan ya selain menyerahkan IMB, Pemprov DKI juga menjamin kelayakan bagi warga Tanah Merah dengan membangun infrastruktur seperti pembangunan jalan lingkungan sepanjang 3,1 km, sistem drainase, septic tank komunal. Bahkan kemudian jaringan pipa air bersih PAM Jaya ya 1.100 pelanggan ya, hingga taman vertikal telah dibangun melalui program Community Action Plan atau Collaborative Implementary Program. Ini kan sebenarnya cocok begitu kan, dalam artian bahwa apa yang selama ini dilakukan Anies Baswedan, janji-janji kan dituangkan semua begitu kan ya, mulai di EMB kawasan begitu. Tak hanya itu, Pemprov DKI juga mendirikan kampung asuh ya, Yayasan Himata Masjid Al-Basyarah RI Asyarah ya di RW 10 Kelurahan Rawa Badak Selatan, Koja, dan pembangunan jembatan Kalibati yang menyambungkan kampung Tanah Merah dan Kelurahan Kelapa Gading Barat. Anies juga berpesan kepada warga kampung Tanah Merah agar selalu menjaga lingkungan ya tetap bersih, rapi dan sehat, termasuk segala aktivitas kehidupan kampung seperti kebersamaan, interaksi dan gotong royong sama warga lainnya. Ini kan langkah Anies Baswedan kan jalan tengah begitu, artinya menunjukkan bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Anies Baswedan ya sangat luar biasa sekali begitu kan ya. Tetapi perlu diingat bahwa ini adalah tanah negara sebenarnya, tapi ya memberikan hak rakyat juga begitu kan ya, dalam artian kan bertahun-tahun hak rakyat di sini begitu, apalagi sudah punya KTP kan begitu logikanya begitu. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.